Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Kami dari kelompok B2 mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Bapak Rinduan Zain SAG MA. Saya Anggi Setianingrum. Saya Alsa Priliana. Saya Anissa Aminullah. Saya Afizin Ahmad Zain. Saya Alwi Sihab Daulay. Saya Amelia Ibda. Saya Abdurrahman. Saya Fathuni Am. Saya Muhammad Hafiz Ridho Rokbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mengerjakan beberapa soal yang akan dikerjakan di aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita memulai, langkah yang pertama yaitu kita harus membuka aplikasinya. Untuk langkah yang berikutnya, setelah aplikasi SPSS telah terbuka, kita harus memindahkan data kuesioner yang telah kita dapatkan ke dalam aplikasi SPSS itu sendiri. Nah, setelah itu kita harus klik OK. Nah, selanjutnya kita harus kembali ke soal. Kita disuruh mengerjakan apa? Nah, di soal yaitu buat variabel baru yang namanya penegakan syariah Islam dari variabel S1 sampai dengan variabel S6. Nah, bagaimana caranya? Kita klik transform, terus ke compute variable. Nah, kita akan mencari yang SI, maka kita ketik SI saja untuk menyingkat. Nah, tadi kita harus mencari yang SI sampai dengan S6. Nah, kita harus tambahkan di kolom tambah itu dari S1 sampai dengan S6 begitu. Setelah SI1 sampai dengan SI6 telah ditambahkan di kolom-kolom komentar, jadi kita harus klik OK. Cara memeriksa apakah SI tadi sudah terupload, kita harus ke klik kanan lurus sampai kanan pojok. Nah, kita bisa melihat apakah di situ sudah terupload yang kita buat tadi. Ketika telah kita lihat ternyata sudah ada yang telah kita kerjakan tadi. Nah, kita lanjut kembali ke soal dulu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memberikan nama karena di situ tadi belum ada nama dari variabel yang kita mau buat. Nah, caranya ialah kita klik variabel baru, terus klik bawah. Nah, di situ kita akan memberikan nama yaitu penegakan syariah Islam. Nah, setelah kita memberikan nama, baru kita lanjut ke soal berikutnya yaitu mengcoding. Bagaimana caranya untuk mengcoding? Yang pertama, kita harus mengetik analyze. Terus setelah itu kita harus ke descriptive statistik. Nah, kita klik. Setelah itu kita harus geser ke bawah agar kita menemukan data yang mau kita coding yaitu penegakan syariah Islam. Nah, kita setelah itu klik option. Nah, kita harus mencentang beberapa yang perlu kita harus centang agar hasilnya nanti sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu mean, terus maksimum dan minimum itu harus kita centang terlebih dahulu. Setelah itu klik continue. Setelah kita ketik continue, otomatis kita akan mendapatkan data mean, minimum dan maksimumnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan berpindah ke membuat variabel baru. Nah, terus setelah itu kita ketik record info different. Nah, setelah itu muncul. Nah, setelah muncul kita harus geser ke bawah sampai kita menemukan penegakan syariah Islam. Nah, kita tinggal klik kanan. Langkah selanjutnya kita harus mengisi name sama label. Nah, kita isi di name itu singkatannya itu cat_si. Nah, di labelnya kita harus menjelaskan kepanjangannya yaitu kategori penegakan syariat Islam. Nah, setelah itu ketik change. Nah,
untuk langkah selanjutnya kita harus mengetik all and new values. Ketika sudah mengetik all and new values, maka kita harus mengisi data yang telah kita dapatkan tadi, yang mean, maksimum, minimum. Kita harus memasukkannya dengan cara seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita mengisinya, kita ketik continue. Nah, habis itu kita harus cara menceknya itu geser ke kanan full sampai kita mendapatkan keterangan yang kita buat tadi. Nah, kita selanjutnya karena disuruh di soal untuk membuat rumus seperti di bawah mean adalah 1 progresif dan di mean ke atas adalah 2 sebagai regresif. Nah, bagaimana cara membuatnya? Selanjutnya kita harus masuk ke variabel view. Nah, kita lihat ke kolom yang terakhir. Kita akan melihat kolom cat si. Nah, pada kolom itu pada values kita rubah, kita tambahkan 1 sebagai progresif, terus klik enter, 2 sebagai regresif. Nah, setelah itu ketik OK. Nah, bagaimana kita menceknya? Mari kita coba cek dulu apakah sudah ada atau tidak. Nah, kalau sudah ada progresif dan regresif di kolom yang kita buat. Nah, cara menceknya apakah ada atau enggak progresif dan regresif itu kita harus kembali ke mode yang awal tadi. Nah, kita lihat berarti sudah ada. Tetapi kalau di kolomnya itu masih berbentuk angka, cara untuk menceknya yaitu ketik values variable. Nah, setelah itu akan muncul tadi yang kita buat yaitu 1 sebagai progresif dan 2 sebagai regresif. Nah, setelah itu kita diamkan saja karena tugas soal yang pertama telah siap. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu buat variabel baru namanya konsep negara ideal dari variabel NI1 sampai dengan NI5. Nah, lalu coding menjadi variabel baru namanya kategori negara ideal. Nah, seperti yang kita lakukan pada soal yang pertama, langkah yang pertama tuh kita harus ke transform terlebih dahulu. Dan selanjutnya setelah masuk ke klik transform, kita harus mengisi seperti yang pada awal tadi. Soal yang pertama kita akan mengganti ke NI1 untuk mencari NI1 sampai dengan NI5. Nah, setelah itu caranya seperti yang saya tunjukkan di video. Nah, setelah kita tambahkan NI1 sampai NI5, nah kita baru klik OK. Nah, setelah itu kita harus mencek datanya kembali seperti caranya yang pada soal yang pertama tadi dengan menggeser ke kanan. Setelah kita memeriksa bahwa data yang kita buat tadi ada, nah selanjutnya kita lanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu mengcoding. Nah, sebelum itu kita harus memberikan nama kepada labelnya yaitu konsep negara ideal. Nah, selanjutnya untuk membuat variabel baru, nah seperti cara yang pertama tadi kita masuk ke analyze, terus habis itu kita klik deskripsi statistik. Setelah itu kita harus geser ke bawah sampai kita menemukan konsep negara ideal, terus kita enter, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita kan otomatis mendapatkan maksimum, minimum, mean seperti pengerjaan di soal yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan membuat variabel baru dengan cara klik transform, terus ke menu yang record info different variables. Nah, terus diklik itu. Nah, setelah itu kita tadi ke variabel yang baru kita buat yaitu konsep negara ideal. Nah, di
tahap ini kita harus memberikan nama dan label. Nah, di name itu kita ketik cat underscore ni, dan yang di labelnya ialah sebagai kepanjangannya, yaitu kategori negara ideal. Nah, terus kita klik change. Selanjutnya kita harus klik on L new values. Nah, setelah itu kita harus mengisi sesuai dengan data minimum, maksimum, dan mean, sama seperti yang pengerjaan di soal yang pertama. Nah, caranya seperti yang ada di video. Setelah kita isi sesuai dengan mean, maksimum, dan minimumnya, kita klik continue. Nah, setelah kita cek dia belum berubah, maka kita harus kembali lagi ke variabel view. Nah, kita tadi kan merubah dari cat ni. Nah, maka kita dari tabel values kita harus merubah 1 sebagai NKRI, sedangkan 2 sebagai khilafah. Nah, setelah itu ketik OK. Nah, setelah kita klik OK, mari kita lihat ke data view kembali apakah kita sudah berhasil atau tidak. Nah, berarti berhasil. Nah, berarti tugas kedua udah selesai. Oke, selanjutnya kita ada soal ketiga, yaitu buat variabel baru dengan nama konsep jihad Islam. Di sini kita klik terlebih dahulu transform, lalu kita klik compute variable. Lalu ini kita hapus dulu, kita ganti. Nah, ini target variabelnya kita ganti dengan nama konsep jihad Islam, yaitu dengan bisa kita kasih nama dengan JI. Nah, lalu kita bisa masukkan dari JI1 sampai dengan JI5. Lalu JI1 kita tekan plus, JI2 kita plus, lalu sampai dengan JI5. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Setelah itu kita dapat melihatnya, cek terlebih dahulu di sini. Nah, JI-nya sudah masuk. Namun ini belum mempunyai nama seperti yang diinginkan soal. Nah, terlebih dahulu kita kasih nama dulu di sini konsep jihad Islam. Oke. Nah, setelah kita klik enter, nah lalu ini kita cancel saja. Nah, lalu di soal diterangkan untuk lalu coding menjadi variabel baru dengan nama kategori konsep jihad Islam. Nah, lalu kita perlu mengcoding terlebih dahulu. Kita tekan transform, lalu kita record into different variable. Ini kita ganti dulu. Nah, kita masukkan data yang terbaru, yaitu konsep jihad Islam. Nah, di output variable dengan nama kita klik cat underscore ji. Labelnya yaitu adalah kepanjangannya dari kategori konsep jihad Islam. Jihad Islam. Nah, kita tekan change, lalu kita tekan alt and new values. Itu kita ganti dulu sebentar. Nah, sebentar. Mungkin ini ada kesalahan. Kita salah dalam soalnya. Oke, ini kita cancel aja. Berarti kita perlu melakukan coding terlebih dahulu. Coding terhadap variabel tersebut, yaitu kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistic, lalu kita descriptive. Lalu ini kita ganti dulu. Nah, kita masukkan konsep jihad Islam, lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita sudah melihat ada descriptive statistik, yaitu dari minimum dan maksimum dari mean tersebut. Nah, catat terlebih dahulu. Kita bisa catat terlebih dahulu atau kita bisa ingat minimum maksimum meannya. Nah, lalu kita minimize. Selanjutnya kita akan membuat nama kategori konsep jihad Islam. Kita bisa klik transform, lalu record into variable, lalu kita ganti dulu. Ini dengan konsep jihad Islam. Lalu di nama kita klik cat underscore ji. Labelnya dengan kategori
jihad kategori konsep jihad Islam. Nah, lalu kita tekan change. Nah, lalu kita tekan old and new values. Kita hapus dulu data sebelumnya. Lalu kita di range adalah minim dari hasil yang telah tadi kita dapatkan dari sebelumnya, yaitu 5. Nah, dan di throw kita isi meannya 9,9. Nah, pada new value, bagian value ini kita isi throw-nya 9,5, sorry. Pada value kita isi 1 karena semua itu di bawah, karena 5 kita isi 1 karena itu adalah di bawah mean. Nah, lalu kita klik add. Nah, lalu kita selanjutnya buat yang di atas mean, yaitu range-nya 10, stroke-nya adalah maksimum ya, yaitu 24. Nah, di atas mean adalah 2, lalu kita klik add. Lalu kita klik OK. Kita cek, selanjutnya kita cek di data view. Masih berbentuk angka di sini. Nah, belum seperti yang cut NI atau cut SI. Nah, gimana untuk melihatnya? Kita ke variable view, lalu kita menggantinya dengan pada bagian values, kita ganti value-nya dengan nama 1 sama dengan tidak bersedia. Nah, seperti pada soal. Nah, lalu kita enter 2 adalah kita lihat pada soal kita salah, 1 adalah progresif, 1 adalah progresif, lalu kita enter, lalu 2 adalah regresif, Oke, kita klik OK. Kita cek data views. Nah, ini kita sudah berhasil memasukkan variabelnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang soal nomor 4, yakni kesediaan jihad Islam. Nah, pertama-tama kita klik menu transform dan klik compute variable untuk membuat variabel baru. Kemudian di numeric expression kita hapus. Nah, kemudian di target variable kita hapus juga. Nah, kita akan membuat variabel tentang kesediaan jihad Islam. Nah, di sini di target variabel kita isi KJ. Nah, kemudian KJ1 sampai KJ9. Yang pertama kita klik KJ1, klik 2 kali, kemudian tambah, kemudian klik KJ2, kemudian tambah, kemudian klik KJ3, kemudian tambah, kemudian klik KJ4, kemudian tambah, kemudian klik KJ5, tambah, klik KJ6, tambah, klik KJ7, tambah, klik KJ8, tambah, dan klik KJ9, kemudian tambah. Nah, kemudian setelah itu kita pilih OK. Nah, ketika sudah, kita akan mencoba minimize dan kemudian akan muncul data KJ seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian kita klik variable view dan kemudian kita klik di KJ ini untuk menamai variabel yang baru. Nah, di sini kita namai dengan kesediaan jihad Islam. Nah, kemudian kita masuk ke coding. Kita pilih menu analyze dan kemudian kita pilih menu descriptive statistik dan kemudian kita klik descriptive. Nah, kemudian akan muncul kode seperti ini. Kita di variabel kita hapus. Nah, kemudian kita masukkan kesediaan jihad Islam di slide yang kiri. Kemudian kita masukkan, kemudian kita klik OK. Kemudian setelah data muncul seperti ini, kita catat dulu karena data ini akan berguna untuk selanjutnya. Nah, kemudian
kita klik minimize dan kita akan membuat variabel baru. Kemudian kita klik transform, kita klik record fin difference variable. Nah, kemudian ke numeric variable kita hapus, kemudian kita masukkan kesediaan jihad Islam. Nah, sudah kita buat, kemudian di name kita tuliskan kategori dan kemudian underscore KJ. Dan kemudian pada labelnya kita isi kepanjangan yaitu kategori jihad Islam. Kategori kesediaan jihad Islam. Kemudian kita klik change dan kemudian kita klik all and views values. Kemudian pada bagian all news kita hapus dulu dan kemudian kita menuju ke range. Kita sudah mendapatkan data minimum, kita mendapatkan data 15. Nah, kita di range kita isi 15 dan kemudian di Mayans kita mendapatkan data sebesar 24,5. Kita isi 25 karena ini sudah dibuatkan menjadi 25. Kemudian kita menuju ke value, kita isi 1. Nah, kenapa kita isi 1? Karena ini masih di bawah Mayan. Nah, kemudian setelah itu kita klik add. Setelah itu kita masuk yang di atas Mayan, yang kemudian di range kita mendapatkan data Mayan sebesar 25,4. Kita isi 25,4 dan kemudian di tox atau di hasil maksimum kita mendapatkan data sebesar 34. Nah, kemudian setelah itu kita di value kita isi angka 2. Nah, kenapa angka 2? Karena angka 2 ini di atas Mayan. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ketika ini KJ ini masih berupa berbentuk angka. Nah, bagaimana kita membuat KJ supaya bisa seperti kat SI, NI, kat NI dan seterusnya? Caranya kita klik ke variable view dan kemudian kita klik ke kat KJ. Pada bagian values kita klik namanya atau kita ubah namanya. Yang pertama atas 1, yang satu adalah pada kesediaan jihad Islam kita tulis tidak bersedia, kita enter dan kemudian kita tulis 2 dan berarti labelnya bersedia dan kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya apakah sudah berubah. Nah, ya, hasilnya sudah berubah seperti data yang seperti kat SI, NI, kat KC dan seterusnya. Nah, ketika ini saya sudah berhasil untuk mengubah data variabel baru. Terima kasih dari saya dan kemudian untuk video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan soal yang kelima, yaitu pada bagian olah data. Nah, kita buat variabel baru namanya keterlibatan jihad Islam. Caranya kita ketik transform, kemudian compute variable, kemudian tulisan di nomor expressionnya dihapus, dan keterlibatan jihad Islam itu dengan coding IJ. Kita klik IJ, kemudian kita masukkan IJ 1 sampai IJ 10. Nah, satu persatu ditambahkan. IJ 1 plus IJ 2 plus IJ 3 plus IJ 4, kemudian plus IJ 3, kemudian plus IJ 5, kemudian plus IJ 6 plus IJ 7 plus IJ 9 plus IJ 10. Nah, kemudian selesai, kita klik OK. Kemudian jika kita ingin buat variabel baru, kita perlu menamai terlebih dahulu. Kita ubah labelnya, karena tadi kan disuruh membuat kategori variabel baru.
diubah menjadi keterlibatan jihad Islam. Nah, enter. Kemudian kita perlu untuk mengcoding variabel. Nah, kita ketik analyze, klik description statistik. Nah, kemudian masuk variabel baru yaitu keterlibatan jihad Islam. Kita klik OK. Kemudian setelah dapat hasilnya, nah kita catat terlebih dahulu minimum dan maksimumnya. Setelah kita catat, kita buat variabel yang baru. Kita ke transform, kemudian kita record. Nah, bagian name kita klik cut underscore ij. Kemudian pada bagian label kita masukkan nama variabel sesuai dengan di soal, yaitu kategori keterlibatan jihad. Change, kemudian odd and values. Nah, di bagian range itu kita isi dengan kita isi yang di bawah main dulu. Nah, minimumnya itu kita isi 9, kemudian mainnya itu kita isi 21. Nah, value-nya diisi 1 karena 1 adalah di bawah main. Kemudian kita ganti lagi minnya 21,7, kemudian maksimumnya itu 35. Nah, yang value kita isi 2, kemudian di add, kemudian klik continue, klik OK. Nah, kita lihat di datanya di kategori bahan keterlibatan jihad masih bentuknya masih angka-angka. Nah, belum berupa penjelasan. Nah, di sini tugas kita untuk mengganti kategori ini dengan rumus di bawah main itu adalah 1 dan ke atas adalah 2. Nah, jadi kita ke variable view, kemudian kita ke kategori kerja Islam. Nah, di variable value kita isi dengan 1, labelnya itu tidak pernah terlibat. Kemudian terlibat. Nah, kemudian yang kedua sama labelnya pernah terlibat. Nah, klik enter OK. Kemudian kita ke data view, kita cek apakah sudah selesai atau belum. Nah, ternyata sudah berhasil. Nah, mungkin itu saja dari saya hasil olah data dari 5 soal tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian cross tabs. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada pada proses cross tab, dimana setelah kita tadi sudah membuat 5 variabel. Yang pertama ada penegakan syariah Islam, yang kedua ada konsep negara ideal, yang ketiga ada konsep jihad Islam, yang keempat ada kesetiaan jihad Islam, dan yang terakhir ada keterlibatan jihad Islam. Itu kan pada bagian yang membuat variabel. Di sini langkah selanjutnya itu cross tab, di mana di soal dijelaskan kita disuruh membuat 2 variabel baru, tingkat kepuasan kepada Jokowi dan tingkat kepuasan kepada Prodi MPI. Kita membuat variabel terbaru yaitu dengan cara klik transform, record into different variable. Kita hapus karena yang lama, terus kita masukkan yang seberapa puas Anda terhadap Jokowi sebagai presiden. Sini kita masukkan. Setelah itu pada bagian name kita kasih nama kat JK, yang artinya yaitu kategori Jokowi. Pada bagian label kita kasih kepanjangannya yaitu kategori tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Kita change
Setelah itu pada bagian old and new values kita klik saja, kita isi. Ini di remove dari 1 sampai 2 itu kan tidak puas, yang berarti kita di sini kasih kode 1 saja, kita add. Setelah itu kita pada bagian puas yaitu 3 sampai 5 itu termasuk puas, kita kasih kode 2, kita add, continue. Oke, kita lihat apakah muncul pada bagian data view. Ini sudah muncul pada bagian data view, tetapi masih dalam bentuk angka, belum bentuk penjelasan seperti puas atau tidak puas. Nah, cara menggantinya gimana? Kita ke variable view, pada bagian values, pada bagian KJK values kita ubah 1 tadi berarti tidak puas, kita add, enter. 2 yang berarti puas, enter. Oke, kita cek di data view sudah berubah. Selanjutnya ketika kita sudah membuat kategori yang puas tingkat kepuasan terhadap Jokowi, kita lanjut membuat yang variabel kedua yaitu kategori tingkat kepuasan pada prodi MPI. Caranya seperti tadi, yaitu record into different variable. Ini kita hapus, kita masukkan yang seberapa puas Anda terhadap prodi MPI, kita masukkan ke sini. Pada bagian name kita kasih nama cat_MPI. Bagian label kita kasih nama kepanjangannya, kategori tingkat kepuasan terhadap prodi MPI. Kita change berdasarkan old and values, karena ini sama datanya puas atau tidak puas, berarti kita samakan seperti yang tadi antara range itu 1, yaitu dari 1 sampai 2 itu tidak puas, kita kasih kode 1 di sini. Dari 3 sampai 5 itu puas, kita kasih kode 2, kita continue saja, klik OK. Ya pasti di sini akan masih berbentuk angka, belum berbentuk penjelasan seperti ini. Kita ubah terlebih dahulu pada bagian variable view, pada bagian cat MPI, pada bagian values kita ubah 1 yang berarti puas, 2 add, kita enter dulu. 2 yang berarti 1 yang berarti tidak puas, 2 ini berarti puas, sorry 2 ini 1 berarti tidak puas, enter. Oke, kita cek coba data view, yes, sudah berubah. Selanjutnya ini pada bagian hitung frekuensi. Gimana caranya hitung frekuensi? Kita perlu ke analyze terlebih dahulu, deskriptif statistik dan frekuensi. Sebelum ke sini kita perlu memberikan label terlebih dahulu, tapi ini enggak saya terangkan di sini karena pembuatan label sudah dari yang awal, yaitu pada bagian ini SI ini yang berasal dari SI 1 sampai SI 6, NI ini berasal dari NI 1 sampai N5 dan seterusnya. Nah, pada bagian ini kita coba hitung frekuensi yang pada bagian SI, yaitu syariah Islam, penegakan syariah Islam. Caranya itu klik analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, ini kita hapus dulu. Ini kita cari yang kita sudah mengcoding variabel beri namanya penegakan syariah Islam, seperti ini. Klik saja sini. Pada bagian statistik kita, kalau ini belum kecentang semua, teman-teman tinggal centang aja pada bagian quartiles, cut point for 10 ini, mean, median, mode, sum, terus values are group, midpoint, distribution itu diklik semuanya, minimum, maksimum, terus variance range diklik semua, yang tidak itu pada bagian persental sama SE mean. Klik continue saja, klik OK, nanti datanya akan muncul. Nah, seperti ini data frekuensi penegakan syariah Islam. Lah, untuk kita kan hitung frekuensi masih per variabel, yang mana itu nanti kita hitung juga frekuensinya NI, frekuensinya JI ini, Jihad Islam, negara ideal,
terus kesediaan jihad Islam dan keterlibatan jihad Islam. Itu nggak kami video karena itu akan kepanjangan tag videonya. Jadi kami contohkan satu video saja, contohkan satu variabel saja. Itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis data cross tab. Sebelum kita membuat analisis data cross tab, kita harus membuat dulu cut JK dan cut MPI. Nah, di sini udah tersedia cut JK dan cut MPI. Variabel ini udah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Cut JK ini adalah kategori tingkat kepuasan terhadap Jokowi, dan yang cut MPI ini adalah kategori tingkat kepuasan terhadap MPI. Nah, di sini juga telah tersedia seberapa puas dan seberapa tidak puas nya. Dah. Kemudian proses selanjutnya adalah proses analisis cross tabs. Caranya, yang pertama klik analyze, kemudian ke descriptive statistik, kemudian klik cross tab. Nah, di sini muncul kolom row dan juga kolom. Pada kolom row kita isi kategori tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Bawahnya kita isi tingkat kepuasan terhadap MPI. Nah, untuk kolom yang bawah ini itu kita isi dengan variabel-variabel yang telah kita olah di awal. Pertama ini kategori penegakan syariah Islam, kemudian kategori negara ideal, dan selanjutnya kita masukin semua sampai ke kategori yang IJ. Klik semuanya. Oke. Terakhir masukin. Oke. Selanjutnya pada statistik kita pilih chi-square, kemudian continue, dan pada cell kita pilih observed dan row, kemudian continue. Sudah selesai, pastikan data yang kita masukkan ini benar, variabelnya pastikan benar semua, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil dari cross tab-nya. Terima kasih. Selanjutnya untuk step terakhir yaitu korelasi. Nah, untuk korelasi sendiri pertama kita klik analyze, terus kita cari yang korelat, kita pilih yang bivariat. Nah, di sini kita masukkan dari pertama seberapa puas, masukkan dulu kategori yang seberapa puas terhadap Jokowi. Kemudian kita ingin mengkorelasikan yang pertama itu mau mengkorelasikan yang mana. Nih, sebagai contoh kita korelasikan yang penegakan syariah Islam. Kemudian langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari korelasi antara seberapa puas terhadap Jokowi dan penegakan syariah Islam. Begitu juga kalau ingin memasukkan korelasi dari seberapa puas MPI dan dengan negara ideal. Kita masukkan ini dulu. Nah, ini kita keluarkan, kemudian masukkan ke negara ideal. Nah, ini kita sudah dapat dua korelasi dari penegakan syariah Islam dan juga konsep negara ideal. Selanjutnya yang ketiga, korelasi antara kepuasan Jokowi dengan
konsep jihad Islam. Nah, untuk mencari korelasi sendiri kita harus melakukan satu persatu, tidak bisa langsung semuanya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Mungkin itu saja dari korelasi. Baik, selanjutnya setelah olah data kita mendapatkan output. Yang pertama ada frekuensi. Ini adalah hasil olah data statistik dari variabel penegakan syariah Islam. Yang kedua ini ada frekuensi dari variabel penegakan Islam. Yang ketiga ada pie chart dari label variabel penegakan Islam. Lalu yang variabel kedua ada konsep negara ideal. Ini adalah data statistiknya. Yang kedua ada variabel konsep jihad Islam. Ini variabel statistiknya. Ini frekuensinya. Ini pie chartnya. Yang ketiga ada variabel kesediaan jihad Islam. Ini chart pie-nya. Yang keempat ada keterlibatan jihad Islam. Ini olah datanya, olah data statistik. Kemudian ada frekuensinya. Kemudian ada pie chart-nya. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk cluster antara kategori penegak syariat Islam dan kategori tingkat kepuasan terhadap prodi MPI. Di sini yang tidak puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 1, dan yang puas berjumlah 1 juga. Yang puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 3. Yang tidak puas berjumlah 25. Yang regresif untuk yang tidak puas dengan kategori Jokowi dan prodi MPI berjumlah 4, yang berjumlah 1, dan yang tidak puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI berjumlah 3. Yang puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI berjumlah 25. Oke, lanjut untuk kategori tingkat kepuasan untuk cross step cross processing summary itu partisipan itu berjumlah 60 orang, yang dimana semua variabel itu terisi oleh 60 orang. Kita lanjut untuk G-square test dari kategori penegak syariat Islam. Itu yang progresif dan regresif itu tidak ada hubungan, karena di sini lebih dari 0,5 atau alfa gitu. Oke, lanjut untuk kategori tingkat kepuasan terhadap negara ideal dan kategori tingkat kepuasan terhadap prodi MPI. Yang pertama NKRI dan khilafah. NKRI di sini kategori negara ideal yang tidak puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI berjumlah 2. Yang puas dengan Jokowi tidak puas dengan prodi MPI berjumlah 1. Yang puas dengan Jokowi tidak puas dengan MPI, yang puas dengan MPI berjumlah 27. Total semua 30. Kemudian yang khilafah itu yang
tidak puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 2, yang tidak puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI berjumlah 2 juga. Yang puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 23. Jadi total semua adalah 60 orang. Di square test di sini tidak ada hubungan semua karena rata-rata tidak memenuhi alfa atau di atas 0,05. Kemudian kategori konsep jihad Islam, yang tidak puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 0, dan yang puas berjumlah 1. Yang puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI berjumlah 3, dan yang puas dengan Jokowi dan tidak puas dan puas dengan MPI berjumlah 30. Total adalah 36 partisipan. Kemudian untuk yang regresif, kategori tingkat kepuasan Jokowi yang tidak puas dan tidak puas terhadap MPI adalah 2. Yang tidak puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI berjumlah 1. Kemudian yang regresif, yang puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 1. Yang puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI berjumlah 20. Jadi total keseluruhan 60 partisipan. Kemudian di square test. Nah, di sini untuk yang progresif itu tidak ada hubungan, tetapi yang regresif itu ada hubungan karena di bawah 0,05, dan di sini 0,32. Kemudian lanjutkan ke kategori kesediaan jihad Islam terhadap tingkat kepuasan terhadap prodi MPI. Di sini kategori tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang tidak bersedia dengan kategori prodi MPI, yang tidak puas 1, yang puas juga 1. Yang tidak puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI 1, yang puas dengan Jokowi dan tidak yang puas dengan MPI berjumlah 25. Kemudian yang bersedia, yang tidak puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI berjumlah 3, yang puas dengan Jokowi dan yang puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 3, dan yang puas dengan Jokowi dan puas juga dengan MPI berjumlah 25. Di square test di sini tidak ada hubungan karena di sini adalah di atas 0,05 semua. Kemudian lanjut ke kategori tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Kategori keterlibatan jihad Islam dan kategori tingkat kepuasan terhadap prodi MPI. Nah, yang kategori tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang tidak pernah terlibat itu ada tidak puas 0 dan puas 3. Yang Jokowi itu yang puas 3, yang puas terhadap Jokowi dan tidak puas terhadap MPI berjumlah 2, yang puas dengan Jokowi dan tidak puas yang puas dengan MPI berjumlah 21. Kemudian yang tidak terlibat itu
yang tidak puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 2, yang tidak puas dengan Jokowi dan puas dengan MPI berjumlah 1. Kemudian yang puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 2, yang puas dengan Jokowi dan tidak puas dengan MPI berjumlah 29. Diskrepas di sini tidak ada hubungan yang pernah terlibat, karena di sini di bawah 0,05, yang dimana di sini 0,03 yang tidak pernah terlibat, ini tidak ada hubungan. Korelasi. Nah, korelasi antara seberapa puas Anda terhadap Jokowi sebagai presiden dengan penegak syariat Islam. Nah, di sini tidak ada korelasi karena 0,413 itu di bawah alfa. Kemudian korelasi antara kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan konsep negara ideal juga tidak ada hubungan, karena di atas 0,05. Kemudian untuk korelasi yang seberapa puas Anda terhadap Jokowi dan keterlibatan di hati Islam, yaitu 0,02. Nah, di sini ada korelasinya. Kemudian korelasi antara seberapa puas terhadap Jokowi sebagai presiden dan kesediaan syariat Islam adalah 0,08. Nah, di sini tidak ada hubungan. Korelasi antara kepuasan Jokowi sebagai presiden dan keterlibatan syariat Islam adalah 0,32, di mana di sini tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Jadi gitu saja. Gagah Raja Malaya. Cakep. Dari Malaka ke negeri Cempaka. Cakep. Sampai di sini video kita. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima